Halo semua. Jadi kami dari kelompok kelima melakukan penyuluhan tentang sapi dan kambing, tentang cara merawat hewan kurban. Hewan kurban. Kita mau kurban nih. Ya, Baik ke merawat penjual ataupun pembeli. Pembeli. jadi Stay tune ya. lihat videonya. Dadah. Dadah. Halo semua. Halo semua, kami dari kelompok kelima. Di sini ada aku Nana dan ada aku Tisa. Dan ada aku Rega. Hari ini kita akan melakukan penyuluhan tentang bagaimana cara merawat hewan ternak. Nah, di sini kita udah di Salah Smart satu kurban ya. Kurban. Ya, smart kurban ya. Nah, di sini ya adalah salah satu penjual ternak sapi dan kambing ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari orang dulu untuk kita wawancara. Penyuluhan. Ya. Baik, di sini saya sudah bersama salah satu penjual dari Smart Kurban. Nah, mungkin boleh perkenalan sedikit. Ya, kenalkan nama saya Edgar dari Mojokerto. Oh, oke. Jadi di sini kita langsung aja ya untuk tips singkat merawat hewan kurban. Yang pertama itu ada beri makan dan minum teratur. Nah, untuk persyaratannya itu pastikan hewan mendapatkan pakan 2 kali sehari, pagi dan sore, serta air bersih yang cukup. Ya, Nah, tadi saya udah perhatiin di sini itu hewannya udah diberi makan, diberi air sesuai dengan standar yang diterapkan di kedokteran hewan itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada lindungi dari panas dan hujan menggunakan terpal. Nah, di sini kita juga bisa ngeliat nih di Smart Kurban udah menggunakan terpal dan mereka terlindungi dari panas itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya di sini kami memiliki tipsnya adalah mengurangi gangguan berlebih, di mana jika penjual mengganggu kendaraan itu diusahakan jauh dari lalu lintas, dan ini sudah sesuai ya. Sudah terlihat lalu lintas berada jauh di sana, dan ini sudah ada juga pagar pembatasnya. Lalu selanjutnya adalah pemeriksaan kondisi hewan setiap hari seperti mata, hidung, dan kulit. Untuk di sini kalau boleh tahu kayak dicek gitu. biasanya pemeriksaan sih kalau ada yang sakit biasanya di hidung gitu untuk diobatin. Tiap saat diperiksa kemarin. Kalau boleh tahu tuh pemeriksanya sendiri atau Ada di sini tuh ada pegawainya itu dari kedokteran hewan juga. Kebetulan juga dari UNER juga. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pentingnya kebersihan di kandang. Oh iya, Mas. Nah, untuk kebersihan di kandang ini udah cukup baik ya, Ya. menurut saya, karena kan kotoran itu kan bisa menjadi tempat wadahnya bakteri. Ah, benar. Nah, di kandang ini udah bersih sih menurut saya juga. Iya. Nah, terus ya saya mau menjelaskan juga bahwa kandang atau yang berisi domba-domba itu bisa mungkin jangan terlalu padat. Untuk di sini ada kandang karantina. Nah, ini bebannya sementara, makanya yang sebelahnya tuh kosong, mau ditinggal. Oh, mau ditinggal. Nah, ini yang ngurus data belum datang gitu, makanya masih jadi satu. Nanti jadi dua kandang. Kandang karantina berarti ada. Iya, ada di belakang. Di belakang ada. Iya, jadi perlu khawatir kan kalau misalnya ada yang sakit. Oh iya. Ada kan virusnya atau Oh iya. penyakit. Mudah-mudahan. Oke, selamat pagi Bapak. Pagi Pak, Kenalin, nama saya Damai. nama saya Areta. Kita semua dari mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Di sini tujuan kita tuh mau melakukan penyuluhan tips singkat mengenai merawat hewan kurban, dikarenakan Bapak sendiri sebagai pemilik dari penjual hewan kurban ini ya Pak. Begitu. Sebelumnya Bapak asmane sinten? Bapak Irfandi. Irfandi nggih. Langsung mawon? Boleh tahu Pak, ini hewan kurbannya tuh ada berapa ya Pak totalnya? Ada 45 Oh, 45. Semua kambing apa campur, Pak? kambing. Kambing semua. Jenis apa nih, Pak? Jenis macam-macam, ada PE, ada kacangan, Oh. ada domba. Oh, campur-campur. Ini semua emang dirawat sendiri begitu Pak, atau dari kecil? Saya merawatnya itu di Trenggalek, Oh. di Pule Trenggalek. Waktu penjualan bawa ke sini. Oh, berarti bapaknya asli Trenggalek. Bukan asli Surabaya. Asli Surabaya. Oh, dibesarinnya di Trenggalek, dibawa ke sini. Gitu. Daerah sana kan daerah itu ya. Daerah peternak kambing. Oh, Iya. betul. Cocok ya. Udah lama Pak ngeliatin iki, Pak? Udah lama, mulai semenjak lulus SMA. Lulus SMA.
Berarti udah lama biak atau Pak? Iya, hampir kurang lebih ya 35 tahun. Gak uang. Lama banget Pak. Iya. Ya, di sini langsung aja Pak. Di sini kita ada tips singkat merawat hewan kurban ya Pak. Di sini ada memberi pakan dan minum yang teratur. Kita lihat Bapak pun kasih makan sama minum yang sangat teratur ya. Hewannya juga sehat-sehat ya Pak ya. Bagus-bagus ya San, sehat. Terus lihat niki apa? Ada terpalnya juga untuk melindungi dari panas sama hujan gitu. Kadang-kadang ini ya, motor brong kayak gitu ganggu buatan Pak buat kambing kayak gitu. Ya. Nggak aman ya buat kambingnya. Oke. Terus mungkin saya lihat-lihat juga space buat tempat ini lumayan luas ya Pak. Jadi para kambingnya nggak deket-deketan banget, depet-depetan banget gitu. Habis itu dilihat-lihat juga daerah kandangnya bersih juga. bersih, nggak kotor-kotor banget, jadi nggak menimbulkan bakteri berlebih yang bisa nimbulin penyakit baru gitu. Biasanya dibersihin berapa kali sehari Sekali, Pak? Pak. 1 hari 2 kali. 1 hari 2 kali, rajin bagus Ya, berarti. bagus banget Pak. Ini bawahnya alasnya pakai apa Pak? Ya, Alasnya niki pakai apa? pakai sekam. Sekam. Terus mungkin ini tiap hari dicek Pak kondisinya atau gimana? Ya, secara alami aja gitu. Kalau misalkan ada yang kelihatan sakit itu bisa kelihatan atau gimana Bisa. Pak? Oh, langsung. Iya, bisa. Biasanya kayak gini sakitnya apa Pak? Sakitnya Kalau mau kurban-kurban itu, kayak gini. Iya, kadang ya mencret, terus pilek itu biasanya. Tapi sekarang mencretnya nggak ada dan pileknya sudah sembuh. Sudah ada suntik sendiri. Oh, biasanya suntik sendiri Pak berarti? Iya, kan tinggal beli obat saja. Oke, betul. Tapi ada kemungkinan mereka bisa kena stres secara mendadak karena mau dikurban gitu, bisa nggak ya Pak? Tiba-tiba stres gitu. Iya. Enggak. Ya, ada kok juga kadang itu, cuma dikasih vitamin gitu aja. Kalau PMK kemarin ganggu mboten Pak buat kurban gitu nih? Yang tahun kemarin Iya, yang kemarin kan sangat mengerikan. mengganggu, iya, sangat sekali. Rugi besar Pak. Oh, rugi besar. Iya. Kayak gitu dijual murah apa dimatiin Pak? Ya masih bisa tertolong, cuma ya nggak bisa jualan itu sesuai dengan target. Iya, karena sakit kan nggak bisa dijual, harus disembuhkan Iya. dulu. Kemarin yang sakit berapa ekor memang? Hampir semua. Tahun kemarin hampir semua. Ya, Virusnya kemarin emang parah Iya. banget ya. cepet tak ya Pak? Sekarang aman Pak? Sekarang nggak jual sapi, hanya ini aja. Oh, berarti dulu ada sapinya Ada biasanya. sapinya. Kalau berarti sapi waktu PMK kemarin ruginya besar Pak? Gimana? Kemarin waktu sapi ini kok ruginya besar Pak? Iya, lebih besar. Kambingnya aman Pak tapi? Aman kalau kambing. Biasanya kasih makannya ini ijo-ijo tok no. Iya, rumput itu. Kalau kambing kan bebas itu. Kalau sapi kan hanya rumput. Oh berarti kambing lebih nggak pemilih ya? Gimana? Lebih nggak milih-milih gitu? Iya, tapi bagus-bagus, harus bagus-bagus loh. Iya, Iya sih. hijau-hijau. Spesial. Kalau sapi malah yang rumput-rumput tua masuk semua. Dimakan semuanya. Dimakan semua. Iya. Kayak gitu ada pakan tambahan buatan Pak selain Ada. ijo-ijo gitu? Oh, tetap Ya. ada. Ada itu apa pakai vitamin minumnya itu ya, terus pakai gula merah. Oh. Gula merah. Oh, pakai gula merah segala. Iya, pakai. Nafsu makan gitu, Pak. Pakai dedak. Oh, pakai iya. dedak. Iya. Pak, kalau boleh tahu harganya dari berapa sampai berapa, Pak? Dari harga 2,5 juta sampai 5 juta. Sampai 5 juta. Kalau 5 juta tuh yang seperti apa? Yang paling besar. Ini yang makan ini. Oh, itu udah berapa tahun ya Pak kalau boleh tahu? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahunan. Iya. Tapi sehat-sehat ya? Sehat-sehat. Enggak murah-murah. Lucu-lucu. Yang kecil-kecil tuh ya aku lihat mana ya? Jarang yang kecil. Kalau kecil belum kriteria kurban ya, Pak? Belum.
Minim Pokoknya umurnya harus setahun, Setahun dulu. minimal setahun. Kalau bebas 6 bulan. Oh. Nggih, Pon. Terima kasih Bapak atas waktunya nggih. Permisi Bapak, kami dari Universitas Airlangga, jurusan kedokteran hewan. Saya izin memperkenalkan diri, saya Rahel. Saya Kalisha, Bapak. Saya Arden, Bapak. Sekarang kami akan melakukan penyuluhan tentang bagaimana cara memilah dan memilih hewan kurban agar sesuai dengan kriteria yang untuk dikurbankan seperti itu. Kalau boleh tahu Bapak, sebelum-sebelumnya Bapak berkurban. Jadi biasanya Bapak kalau untuk memilih hewan kambing untuk dikurbankan itu, Bapak milihnya hewan yang gimana? Kriterianya gimana? Ya maksudnya sesuai dengan syariat aja. Iya, yang sesuai dengan pembayaran yang sesuai dengan syariat Islam ya Bapak ya. Biar karena memang sudah ada ditentukan dari agama ini. Itu sudah bagus sih Pak. Jadi saya di sini izin menambahkan, kita perlu memeriksa fisik agar tidak terjadi kesalahan dan juga tidak berdampak untuk diri kita saat kita mengkonsumsi hewan tersebut ya Pak. Jadi untuk ketentuan yang pertama itu yang pasti kita harus memilih hewan kambing yang jantan ya kan. Terus juga kita harus memeriksa nih Pak, apakah hewan ini ada kecacatan fisik seperti buta, pincang, atau kehilangan sebagian tubuh, karena memang harus sesuai kriteria kan Pak tentunya. Terus juga kita juga harus memilih hewan yang sudah cukup umur Pak. Bisa dilihat di sini, cara kita mengetahui kalau hewan itu sudah cukup umur, kita bisa melihat dari giginya Pak. Jadi kalau untuk hewan yang sudah berusia 1 tahun itu, kita bisa melihat ada sepasang gigi di sini, sepasang gigi besar. Tandanya sudah cukup umur untuk bisa dikurbankan seperti itu. Lalu kita juga bisa melihat dari kesehatan matanya Pak. Kita bisa mengecek kalau matanya ini apakah berair terus, apakah merah terus, seperti itu Bapak. Izinkan saya untuk melanjutkannya Bapak. Selain tadi ada mata, juga bisa dicek dari hidung, telinga, dan juga area kepala. Kalau misalkan bagian hidung itu, hidung hewan yang sehat itu biasanya dia basah, tapi kelembapannya tidak berlebihan dan tidak ada cairan yang berwarna kuning atau hijau. Kalau misalkan ada cairan berwarna kuning atau hijau, itu biasanya pertanda mereka ada infeksi atau gangguan pernapasan. Dan selain ada itu, ada bisa mengecek kulit dan juga bulu. Kalau misalkan pada hewan yang sehat, bulu mereka akan bersih dan kinclong begitu, dan kulitnya tidak ada luka dan ya tidak ada lukanya gitu. Dan juga lalu ada pengecekan dari kaki dan bagaimana hewannya berdiri. Pada hewan yang sehat, dia kakinya bisa menopang tubuh dan tidak pincang ya maaf. Karena kalau misalnya pincang itu dia ya sama sih kayak bisa mengindikasikan kalau dia lagi ada infeksi, nggak ya luka gitu. Dan juga tentunya ada bisa dicek dari kelincahan dan nafsu makan mereka. Sama juga sih seperti manusia, kalau hewannya sehat pasti dia aktivitasnya cukup banyak dan juga cukup nafsu untuk makan. Jadi lalu itu bisa dicek kemudian untuk bobot tubuh dan ukuran yang ideal. Jadi bobot hewannya ini untuk kambingnya ini juga harus diperhatikan Bapak. Tidak boleh terlalu kurus atau tidak boleh terlalu gemuk. Nah jadi Kalau terlalu gemuk nggak boleh. Oh nggak boleh Pak. Harus Kenapa? ideal. Harus ideal. Enggak, Karena kenapanya? kalau misalnya gemuk ini tuh nanti kambing ini punya resiko untuk sulit berdiri, dan biasanya kalau yang terlalu gemuk itu takutnya kan secara gizinya tuh tidak sehat ya Pak. Iya, karena tidak semua yang gemuk itu baik Bapak, Baik. jadi harus ideal. Lalu mungkin bisa dicek juga ke peternaknya ya, kalau misalnya ini kambingnya sehat atau tidak gitu, atau mungkin cari berat
Bapak kalau ingin misalnya berkurban tahun ini mungkin bisa dicoba untuk ditanyakan ini sehat atau tidak, atau berat badannya baik atau tidak gitu. Terus lalu ini yang paling penting juga, kelengkapan fisiknya ini tuh harus lengkap. Jadi yang seperti yang tadi kan, kalau di dalam Islam kan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, tidak boleh cacat, seperti itu. Jadi itu mungkin bisa dicek nanti kalau untuk Bapak ingin berkurban, nanti itu pastikan tidak ada luka yang menganga, tanduknya itu tidak patah berat, ekornya itu masih utuh, dan organ tubuhnya dari hewan yang ingin kita kurbankan itu berfungsi dengan normal. Jadi ini juga bukan hanya syarat sah kurbannya, tapi juga menjamin gitu Pak, jika nanti kita ingin mengkonsumsi daging yang kita kurbankan ini baik gitu. Lalu yang terakhir ini, mungkin ini dalam peran peternaknya aja mungkin ya. Yang terakhir ini, mungkin Bapak kalau ingin berkurban bisa mencari peternak yang amanah. Dan itu memang bukan ya tanggung jawab mereka sebagai penjual, tapi ada baiknya kita sebagai pembeli yang ingin berkurban, mungkin kita bisa mencari peternak yang terpercaya sumbernya, terpercaya kalau misalnya memang penjualnya itu amanah Pak dalam menjual hewan-hewan kurban yang untuk dikurbankan nanti gitu Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Selamat siang, Mas. Jadi di sini Mas mau beli hewan kurban ya? Iya, ada yang cocok sapi. Oh, kalau mau beli sapi ya? Iya. Sini boleh nggak kita ngasih edukasi ke Mas, minta izin buat tentang hewan kurban kesehatan alam? Boleh. Boleh ya. Jadi kita dari Universitas Airlangga, dari Fakultas Kedokteran Hewan. Saya sendiri namanya Joseph Renderman Ibu Keban. Jadi di sini mungkin yang pertama tuh kita akan ngejelasin tentang memastikan hewan yang disembelih itu, apa yang dibeli Mas nanti itu aman. Jadi kalau misal dari sapi sendiri, penyakit yang biasanya zoonosis itu yang dia bisa tertular ke manusia juga ketika dikonsumsi, itu yang terkenal tuh mungkin ini ya, antraks. Ya, antraks. Apa ya? Antraks itu penyakit yang ditularkan dari hewan ke hewan ke manusia juga bisa. Jadi nanti dia akan nyerang ke sistem imunnya sapi. Jadi nanti sapi kalau misalnya udah mati dan ataupun dikonsumsi sama manusia, itu bisa terkena juga di manusia. Jadi itu bisa berbahaya juga di manusia juga. Di hewan sapi juga bisa. Ke manusia juga? Iya, di manusia juga bisa. Terus mungkin dari kelihatan dari postur tubuh sapi juga bisa dilihat dia lemas apa enggak. Terus misal dari tumpuran kulitnya dia dehidrasi apa enggak gitu. Terus dari BCS-nya juga bisa dilihat di tulang panggulnya di belakang. Dehidrasi dari kulit? Iya, dari kulitnya. Misal ditarik gini, dia turunnya lama, dia kembalinya lama apa enggak. Terus di belakang kembalinya berarti? Iya, pas ditarik terus dilepas. Terus di belakang juga bisa dilihat kayak BCS-nya. Jadi BCS tuh ngelihat kondisi body si sapinya ini tuh dari tingkatannya gitu loh, dari skala 1 sampai 5 misalnya. Jadi 1 tuh tingkatannya kayak kurus gitu. Terus di 3 tuh yang paling optimal, paling inilah normal buat diambil gitu. Bisa dicek di bagian tulang panggul belakangnya itu. Ya kita tekan aja di bagian bulu tembusnya, di bagian otot di belakang panggulnya itu. Ya kita ngerasa sendiri. Ya, kita ngerasa sendiri nanti dia kena tulang. Normal itu tetap kena tulang, tapi tetap ada dagingnya gitu. Ya kalau masih tetap ada daging. Iya, masih tetap ada dagingnya. Jadi kalau mikir kalau semakin tinggi beca semakin bagus kan dapat dagingnya, tapi itu enggak juga, karena bisa aja di beca yang tinggi itu malahan banyakkan lemaknya gitu loh Mas. Lemak. So, mungkin dari yang satu sih itu ya. Dan mungkin selanjutnya bisa dijelaskan sama teman saya. Oke Kak, di sini saya izin menjelaskan yang selanjutnya Kak. Tanda fisik yang harus dilihat di sini dari korban juga yang perlu layak lah untuk dikorbankan. Kan penting bukti bagi kakak untuk membeli gitu. Belum Apa aja tuh? Fisik, cari fisik. kalau cara garis besar ini yang penting itu dari cacat fisiknya sih kan. Nggak ada cacat. Iya, nggak boleh ada yang cacat seperti busa, terus pincang atau kehilangan bagian tubuh. Ya,
tuh kayak nggak boleh. Kalau udah ada yang cacat gitu, kayak udang langsung nggak layak gitu Pak. Terus juga dari fisiknya nggak kurus kering gitu. Kalau misal ada luka di kulitnya gimana? Itu masuk cacat apa? Kalau luka yang sangat besar sih, maaf tidak diusahakan jangan lukanya. Jadi biar aman buat korban nanti. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Kak. Si Mas. Ya. Jadi kalau ngecek sapi itu udah tahu Mas ya dia. Dari teman saya tadi. Pinggulnya ukuran besar. Terus dari dehidrasi apa enggaknya itu kan dari belakang apa kulitnya itu enggak. Terus nggak ada yang cacat, mata, bincang nggak ada. Sebenarnya kita juga bisa lihat dari penampakan dari bulunya. Kalau bulunya bersih itu berarti dirawat oleh pemiliknya atau penjualnya. Iya kayaknya dicuci terus gitu ya, cuma di. Terawat sekali. Oh iya. Terus untuk tadi kelincahan, suka makan. Ini suka Nafsu makan makannya sekali, nafsu tinggi makan gitu. tinggi sekali. Lalu dia tidak buta, ya masih memiliki sensorik mati kan. Jadi ini sehat. Terus tidak pincang, testisnya lengkap. Ada 2. Oke, itu udah termasuk sehat banget sih. Untuk masalah umurnya kisaran di atas 2 tahun. Oh, yang boleh untuk kurban. Oke. Yang siap untuk kurban. Jadi 2 tahun. Oke, jadi tidak terlalu kecil, dan juga tidak terlalu tua. Idealnya segitu lah ya. Oke. Itu aja sih Mas yang bisa. Terima kasih. Makasih Mas ya. Terima kasih. Sekian dari penyuluhan yang telah kami lakukan kepada pembeli untuk jenis hewan sapi. Sekian, terima kasih. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah.